Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika induktif bab 9 tentang analisis korelasi. A. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah pengujian yang menganalisis tingkat keeratan hubungan antara variabel independen, misalnya X, dan variabel dependen Y. Jadi analisis korelasi itu adalah analisis tentang keeratan hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan variabel Y. Hubungan positif dalam analisis korelasi dapat diartikan saat variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Dan sebaliknya. Kalau turun juga ikut turun. Itu kita sebut sebagai hubungan searah. Jika hubungannya negatif, berarti saat variabel X naik, maka variabel Y itu turun. Atau sebaliknya, saat X turun, maka Y naik. Itu namanya berbanding terbalik. Jadi dalam analisis korelasi hanya ada dua hubungan, yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Kalau hubungan positif berarti berbanding searah, namun kalau berbanding terbalik itu adalah hubungan negatif. Hubungan searah, X naik, Y ikut naik, X turun, Y juga ikut turun. Begitupun juga kalau berhubungan negatif, X naik, Y turun, kemudian sebaliknya X turun, Y-nya yang naik. Pengukuran tingkat hubungan tersebut digunakan koefisien korelasi dengan lambang R kecil yang menyatakan kuatnya hubungan terletak yang pada rentan 1 hingga min 1 atau dari min 1 hingga 1. Misalnya kalau kita gambarkan dengan garis di sini min 1, kemudian di sini 0, di sini adalah 1. Maka tingkat hubungan koefisien korelasinya itu adalah nilai-nilai di antara ini. Misalnya negatif di sini antara min 1 sampai 0, kemudian yang positif adalah 0 sampai dengan 1. Adapun untuk kriteria koefisien korelasi antara variabel X dan Y adalah sebagai berikut. Misalnya untuk yang positif tadi antara 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kemudian dibagi berdasarkan kriteria ini, yaitu 0,9 sampai dengan 1 kategorinya sangat tinggi untuk yang positif. Sedangkan untuk yang negatif min 0,9 hingga min 1. Adapun tingkatan yang kedua yaitu 0,7 hingga 0,9 untuk yang positif, kemudian untuk yang negatif min 0,7 hingga min 0,9. Itu kategori tinggi. Begitupun seterusnya berdasarkan interval ini nanti ada kategori sedang, rendah, dan kecil. Nah, itu adalah kriteria untuk memudahkan kategorinya. Dia termasuk sangat tinggi, sedang, rendah, dan kecil. Misalnya kalau digambarkan, kalau scatter plotnya kita gambarkan seperti ini. Kalau korelasi positif dari kiri bawah menuju kanan atas bentuknya, tapi kalau korelasi negatif dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Kalau tidak berkorelasi, dia bisa acak atau random atau konstan secara grafik. Jadi yang positif ini diwakili yang ini, kemudian yang negatif ini adalah yang ini. Selanjutnya B. Hubungan antar variabel. Hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y dalam analisis korelasi dapat terjadi beberapa kemungkinan berikut. Gambar 1 misalnya X berhubungan dengan Y. Kemudian gambar 2 Y berhubungan dengan X. Kemudian ada gambar 3 X1 berhubungan dengan Y, X2 dengan Y. Nanti untuk satu hubungan saja, satu variabel X dan Y kita sebut sebagai bivariat. Nanti kalau yang lebih dari satu X kita sebut sebagai multivariat.
Kemudian gambar keempat, Y yang arahnya menuju X1 dan X2. Dan yang gambar kelima ini adalah gambar yang lebih kompleks ya. Jadi X1 X2 berhubungan dengan X1, kemudian terhadap Z, kemudian gambar 6 juga lebih komplit lagi, ada variabel intervening. Itu beberapa kemungkinan. Selanjutnya adalah C, persyaratan uji korelasi. Asumsi yang harus dipenuhi, yang pertama random sampling, pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, data berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, data bersifat interval atau rasio. Kalau sudah memenuhi syarat ini, barulah kita bisa melakukan uji korelasi atau analisis korelasi. D selanjutnya yaitu adalah prosedur uji korelasi. Adapun prosedurnya hampir sama dengan bab sebelumnya. Yang pertama adalah menentukan hipotesis penelitian, kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi. Misal kita pilih 5%, 1% atau 10%. Kemudian menentukan R hitung dengan produk momen atau korelasi eksperimen atau korelasi kendal. Kemudian kita menentukan nilai R tabel. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitungnya kurang dari R tabel, maka menerima H0. Namun jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka menerima H1. Karena nanti kita harus memilih antara H0 dan H1. Itu untuk prosedur uji korelasi. Kemudian yang E adalah analisis bivariat dan multivariat. Secara umum, berdasarkan jenis variabel uji korelasi mencakup yang pertama adalah analisis bivariat atau dua variabel, yaitu merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel saja. Adapun yang lebih dari dua variabel kita sebut analisis multivariat. Nanti akan kita coba semua untuk analisis bivariat dan multivariatnya. F, uji korelasi bivariat. Kriterianya kita ingat-ingat terlebih dahulu karena kita menggunakan program SPSS. Kriteria nilai signifikansinya kalau kurang dari 0,05 artinya terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Karena bivariat pasti dua variabel. Namun jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Contoh 1 misalnya. Misalkan terdapat sebuah data penelitian hubungan antara motivasi orang tua yaitu X dan keinginan anak untuk sukses yaitu Y misalnya. Nah, misalnya ini adalah variabelnya X, kemudian Y-nya adalah ini, kemudian jumlah respondennya ada 1 sampai 10. Kemudian kita akan melakukan analisis apakah terdapat hubungan atau tidak. Untuk menganalisisnya kita menggunakan bantuan program IBM SPSS. Jadi kita input terlebih dahulu datanya seperti ini, persis sama dengan ini misalnya di program SPSS. Ini adalah settingan variable view-nya dan ini adalah cara menginput datanya. Kita coba saja langsung. Misalnya di sini. Nah, ini dia untuk settingan variable view-nya. Sebagaimana dibahas pada tutorial-tutorial sebelumnya atau video sebelumnya cara mengisikan ini. Tinggal samakan saja dengan ini. Kemudian measure-nya scale semua gitu ya. Setelah sudah disetting sesuai dengan ini, barulah kita klik data view. Sehingga akan muncul variabel motivasi ortu dan keinginan anak untuk sukses. Setelah itu baru diinput datanya satu persatu. 44, 69, 80, 51 dan seterusnya. Keinginan anak untuk sukses 32, 75 dan seterusnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang tadi, yang ini. Nah, ini adalah datanya.
Kita input ke dalam SPSS. Setelah sudah, barulah kita lakukan analisis yang bivariat, yaitu klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariat. Setelah itu masukkan saja kedua variabelnya dengan cara mengklik. Setelah itu kita klik atau kita centang di sini dengan metode person, atau bisa menggunakan metode kendal atau Spearman. Nah, setelah itu barulah kita langsung klik OK saja. Nah, di sini muncullah tabel dari korelasi, motivasi ortu dan keinginan anak untuk sukses. Nah, dari ini bagaimana cara kita menginterpretasikan? Maka interpretasinya setelah ketemu outputnya, kita perhatikan di sini, ini adalah output yang tadi kita cobakan. Lah, kita perhatikan nilai sig-nya di sini. Nilai sig untuk yang motivasi ortu dengan keinginan anak untuk sukses. Ternyata nilai signifikansi totalnya ini kurang dari 0,01. Kemudian untuk yang nilai sig-nya untuk yang bawahnya ini adalah sama, kurang dari 0,01. Sehingga kalau kita interpretasikan 0,001 itu kurang dari 0,05. Jadi nilai sig-nya saja yang dilihat. Ini sebenarnya bukan di sini tapi di bawahnya ini. Karena nilai sig-nya adalah 0,001 dan kurang dari 0,05, maka kita menerima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi orang tua dan keinginan anaknya untuk sukses. Sedangkan untuk melihat kekuatan hubungannya, kita bisa melihat correlation coefficient-nya. Kita lihat di situ nilainya adalah 0,872 yang ini. Nah, kalau dilihat di sini 0,872 berarti dia termasuk kategori tinggi. Silahkan dicek lagi pada kategori korelasi tadi di awal. 0,9 sampai dengan 1 sangat tinggi, kemudian 0,7 sampai dengan 0,9 itu adalah kategori tinggi. Dan kalau dilihat di sini nilainya positif, yaitu 0,872. Berarti hubungannya adalah positif, yang berarti hubungan searah. Apa artinya hubungan searah? Jadi kalau motivasi orang tua itu semakin tinggi, maka keinginan anak untuk sukses itu juga semakin tinggi. Namun jika orang tua motivasinya tidak tinggi atau semakin rendah, maka keinginan anak untuk sukses juga semakin rendah. Jadi tanda positif seperti itu maksudnya. Kalau tandanya negatif berarti nanti sebaliknya, yaitu berbanding terbalik. Itu untuk uji korelasi bivariat. Dua variabel saja, yaitu motivasi ortu dan keinginan anak untuk sukses. Selanjutnya adalah uji korelasi multivariat, berarti lebih dari dua variabel. Contoh 2. Misalkan terdapat sebuah data penelitian hubungan antara kualitas layanan akademik mahasiswa X1 dan sarana prasarana X2 terhadap kepuasan mahasiswa, yaitu Y. Di sini layanan akademik X1, sarpras itu adalah X2. Berarti ada 3 variabel. Makanya kita sebut sebagai multivariat. Misalkan datanya seperti ini, ada layanan akademik X1, sarana prasarana X2, kepuasan mahasiswa itu adalah Y. Kemudian kita akan menganalisis apakah ada hubungan. Langkah yang pertama sama seperti tadi, kita coba saja langsung. Jadi kita setting variable view-nya seperti ini, kemudian kita input datanya. Jadi kita coba yang korelasi bivariat ini.
Nah, ini dia. Jadi kita setting variable view-nya seperti ini. Dan akademik, surplus, kepuasan mahasiswa. Samakan saja, setelah itu diinput datanya satu persatu. Boleh dengan ketik manual atau mengcopy paste juga boleh. Setelah diinput barulah kita lakukan analisisnya, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian regression. Kita menggunakan regression untuk yang multivariat, kemudian klik linear. Dependennya adalah kepuasan mahasiswa, variabelnya adalah kepuasan mahasiswa, kemudian layanan akademiknya adalah independen, dan surplusnya juga adalah independen. Setelah itu barulah kita lakukan statistiknya. Boleh diklik, misalnya kita model of fit, estimate, kemudian R square change-nya kita centang. Setelah itu continue, kemudian langsung saja di oke saja. Nah, sehingga muncul di sini ya, muncul dari output SPSS-nya. Kemudian bagaimana cara melihat atau menganalisis outputnya? Maka setelah kita lakukan analisis korelasi tadi, maka kita perhatikan yang model summary-nya. Jadi dari output tadi ya, nah, model summary-nya kita ambil tabelnya ini, kemudian kita lakukan analisisnya. Ya. Kita perhatikan di sini ya, nilai signifikansinya yaitu 0,002. Lah, nilai signifikansi FC-nya ini kalau dari tabel model summary ini, koefisiennya itu ternyata signifikansi FC-nya adalah 0,002 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada hubungan signifikan antara kualitas layanan akademik mahasiswa X1 dan sarana prasarana X2 terhadap kepuasan mahasiswa. Ini kita sebut sebagai hubungan dari X1 dan X2 terhadap Y. Ya. Berarti signifikan, berarti terdapat hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y. Kalau kita perhatikan nilai R-nya ya, yaitu adalah koefisien korelasinya yaitu 0,911. Dan ini 0,9 sampai dengan 1 kita tahu bahwa itu dapat diartikan atau masuk dalam kategori sangat kuat. Dan nilainya adalah positif. Sehingga kalau positif berarti berbanding searah. Jadi cukup sederhana untuk analisis korelasi. Saya kira cukup sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.